Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisa Melinia dari kelas PSA semester 4. Di sini saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang ukuran kemiringan atau skewness. Ukuran kemiringan adalah ukuran asimetris daripada suatu pencarian frekuensi kemiringan yang menunjukkan kepada distribusi asimetris yang merupakan ukuran kecenderungan mencengnya suatu kurva. Berdasarkan konsep hubungan pemusatan data antara nilai rata-rata hitung, modus, dan mediannya. Dalam poligon, frekuensi distribusi dimencengkan secara positif. Jika lebih banyak angka atau kasus dalam pengamatannya berada di sebelah kiri dari pusat atau rendah. Sebaliknya, jika angka berada pada sebelah kanan positif. Jika 0 kurang dari, model distribusinya adalah negatif. Jika sama dengan, model distribusinya adalah simetris. Dan jika lebih dari 0 adalah model distribusinya adalah positif. Ini adalah saya akan menjelaskan tentang ukuran Pearson. Rumus Pearson yang pertama yaitu SK sama dengan X min MO per SD. Dalam keterangan, SK adalah koefisien sickness pasien yang pertama, X adalah mean atau rata-rata, MO adalah modus, dan SD adalah standar deviasi. Secara umum, ketentuan hubungan antara harga rata-rata hitung, median, dan modus adalah kita membuat rumus lagi yaitu X min modus sama dengan 3X min mean. Dengan adanya koefisien Pearson yang pertama, maka kita dapat menyusun atau menghasilkan rumus Sweetness yang kedua yaitu SK2 sama dengan 3X dikurangi ME per SD. Kemudian kita langsung masuk ke contoh soal. Ini contoh soalnya ada tabel nilai ujian dan frekuensi. Pertanyaannya adalah tentukan nilai SK dan ujilah arah kemiringan dengan menggambarkan kurva. Kemudian kita akan di dalam penyelesaiannya kita akan membuat tabel pertolongan. Tabel pertolongan di sini ada nilai XI, FI kali XI, UI kuadrat, FI UI dan FI UI kuadrat. Yang selanjutnya adalah kita langsung ke penyelesaiannya. Yang pertama adalah diketahui UI sama dengan XTI min XT per I. XT adalah 65,5 dan I adalah 10. Yang mana XT itu adalah nilai tengah dari seluruh datanya ini. Dihitung dari atas ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi nilai tengahnya adalah 65,5. Selanjutnya kita masuk ke dalam penyelesaiannya, yaitu kita masukkan ke dalam rumus ya. 35,5 min 65,5 dibagi 10 adalah hasilnya min 3. Jadi UI di sini adalah min 3, begitu seterusnya. Yang selanjutnya kita akan mencari X-nya. Dalam mencari X, di sini ada rumus sigma FI XI per sigma FI, di mana sigma FI XI adalah 2690 per 40 dan hasilnya adalah 67,25. Dan hasil dari FI XI itu adalah jumlah dari keseluruhan FI XI dalam tabel di atas. Yang selanjutnya kita akan mencari median dengan rumus B plus setengah FT min FK SM per FM dikali I. B-nya adalah 60,5 ditambah setengah 40 per 12 per 9 dikali 10. Selanjutnya kita jumlahkan seperti biasa dan hasil akhirnya adalah 69,4. Selanjutnya kita mencari modus, yang mana modus adalah dengan rumus B kecil plus A per A plus B kali I. B-nya adalah 70,5 ditambah 1 per 1 plus 3 dikalikan 10, yaitu dengan hasil akhir adalah 73. Masuk ke dalam rumus keempat, yaitu kita mencari SD, yang mana rumus SD adalah I di akar sigma FI UI kuadrat per sigma FI dikurangi sigma FI UI per sigma FI dikurung dikuadratkan. I-nya adalah 10, sigma FI UI kuadratnya adalah 109 per 40.
dikurangi sigma FIU 7, sigma FI-nya adalah 40 dikurung kemudian dikuadratkan. Dijumlahkan adalah 10 akar 109/40. Di dalam kurung ini nanti kita hitung dulu menjadi hasilnya adalah 0,175 kuadrat. Kemudian dihitung lagi 109/40 hasilnya 2,720 dikurangi 0,175 dikuadratkan menjadi 0,030625. Kemudian diakar, dikurangi dan diakarkan 10 hasilnya adalah 16,414,515. Kita akan mencari rumus SK, yang mana rumusnya adalah X min MO per SD. SK yang pertama ya, SK yang pertama, kemudian X-nya adalah 67,25, modusnya min 73 dikurangi SD tadi yang sudah diketahui di atas adalah 16,41455, yang mana hasilnya adalah min 0,3505. Kemudian kita mencari SK yang kedua, yaitu 3 dalam kurung X min median per SD sama dengan 367,25 min 69,4 per SD-nya 16,41455 dan dibagi hasilnya adalah min 0,3925. Berikut gambar kurva di atas bisa dilihat sendiri. Jadi kesimpulannya adalah nilai SK negatif adalah min 0,3503 atau min 0,3929. Maka ukuran menceng ke kiri atau swagness negatif. Yang selanjutnya adalah masuk ke dalam contoh kedua. Diketahui bahwa sebuah sebaran frekuensi memiliki rata-rata hitung 45 unit, mediannya 70 unit dan modusnya adalah 49 unit dengan simpangan baku adalah 3,5 unit. Tentukan koefisien kemiringan dari sebaran tersebut. Kita langsung menjawabnya ya. Karena mudah kita tidak perlu menggunakan tabel pertolongan karena sudah diketahui min, median, dan modusnya. Langsung masuk ke rumus SK pertama, yaitu X dikurangi MS per SD sama dengan X-nya adalah 45 dan modusnya adalah 49 per simpangan bakunya adalah 3,5 sama dengan 45 dikurangi 49 adalah min 4 per 35 adalah hasilnya min 1,1428. Selanjutnya masuk ke SK yang kedua adalah dengan rumus 3X dikurangi median per SD sama dengan 3, 45 min 47 per 35. Hasil dari 45 per 47 adalah min 2 kali 3 adalah min 6 per 3,5 dan menghasilkan min 1,7143. Kita akan menjelaskan tentang ukuran momen matematis. Koefisien kemencengan atau kemiringan momen dilambangkan dengan A3. Koefisien kemiringan momen disebut juga kemiringan relatif. Untuk mencari nilai A3 dibedakan antara menjadi dua, yaitu data tunggal dan data kelompok. Data tunggal memiliki rumus yaitu A3 sama dengan M3 per SD pangkat 3 sama dengan 1 per N kali SD pangkat 3 sigma N kali XI per X dipangkatkan 3. Langsung kita masuk ke contoh soalnya. Pada contoh soal, tentukan nilai dari A3 dari data 2, 3, 5, 9, dan 11. Kita membuat tabel, kemudian kita menghitung rata-rata dari tabel di atas, yaitu X sama dengan sigma XI per N. Sigmanya adalah 30, N-nya adalah 5 sama dengan 6. Kemudian besarnya standar deviasi atau kita mencari SD, yaitu sigma XI per X per N min 1 dikuadratkan sama dengan akar dari sigma XI min X adalah 60 ini min 4. N min 1, 5 min 1 adalah 4 sama dengan akar dari 15 adalah 3,873. Selanjutnya adalah kita mencari koefisien kemiringan momen, yang mana rumusnya adalah A3 sama dengan M pangkat 3 per SD pangkat 3 sama dengan 1 per
N SD pangkat 3 sigma N dalam kurung XI per X pangkat 3 adalah 1/5 dalam kurung 3,873 adalah SD-nya dikali 60. Sigma X min X pangkat 3 adalah ini 60, sama dengan 60 per 290,4775. Hasil dari 290,4775 adalah 5 kali 3,873. Hasilnya adalah 0,206556. Kemudian adalah data kelompok. Data kelompok yang pertama adalah metode momen biasa yang memiliki rumus A3 sama dengan M3 per SD pangkat 3 sama dengan 1 per FI SD pangkat 3 sigma K XI min X pangkat 3 FI. Langsung masuk ke contoh soal. Di dalam contoh soal ini ada tabel usia peserta diklat di 10 klinik. Soalnya adalah tentukan tingkat kemiringan dari distribusi frekuensi di bawah ini dengan menggunakan koefisien kemiringan momen. Selanjutnya, sebelum masuk ke dalam rumus, kita menggunakan tabel pertolongan untuk menghitung skewness-nya. Tabelnya seperti itu, ada usia XI, FI kali XTI, XTI min XTI, FI XTI min XT kuadrat, dan FI XTI min XT dipangkatkan 3. Selanjutnya kita akan menghitung rata-rata dari data, yaitu X sigma K FI XTI per sigma FI. Sigma FI XTI adalah 4520 per 150 sama dengan 30,1333. Selanjutnya adalah besarnya standar deviasi atau SD. Kita masukkan rumusnya lagi, sigma FI dalam kurung XTI min XT per sigma FI kuadrat diakarkan adalah 5477,33 per 150 sama dengan 6,04281. Selanjutnya yaitu koefisien kemiringan momen adalah A3 sama dengan M3 per SD pangkat 3 sama dengan 1 per FI SD pangkat 3 sigma K XI min X pangkat 3 dikalikan FI sama dengan 1 per 150 adalah sigma FI dikali 6,04281 adalah hasil dari SD di atas dikali 8848,71 hasilnya adalah 8898,71 per 33048,486. Hasil akhirnya adalah 0,26886. Kita akan belajar tentang metode coding atau cara singkat perhitungan koefisien skewness yang mana memiliki rumus A3 sama dengan I pangkat 3 per SD pangkat 3 sigma UI pangkat 3 FI per sigma FI min 3 sigma UI kuadrat FI per sigma FI dikali sigma UI FI per sigma FI plus 2 dan kemudian sigma UIFI per sigma FI pangkat 3 yang memiliki keterangan A3 adalah koefisien kemencengan, I adalah interval kelas, FI frekuensi kelas ke I, K adalah banyaknya kelas di dalam pancaran frekuensi, U adalah simpangan antara titik tengah kelas ke I dengan titik tengah kelas pertengahan dibagi dengan interval kelas. SD adalah standar deviasi. Di sini kita akan langsung masuk ke contoh soal. Di dalam contoh soal ada sebuah tabel usia peserta didik di 10 klinik. Selanjutnya kita akan langsung menjawab dengan tabel pertolongan seperti pada video ini. Kita akan mencari SD-nya yang mana rumus dari SD adalah I sigma FI UI kuadrat per sigma FI dikurangi dalam kurung sigma FI UI per FI kuadrat sama dengan I-nya adalah 5. Sigma FI UI yang pertama adalah 278 per 150 min 94 dikurangi 150 diakar kemudian dikuadratkan dan dihitung seperti biasa dan hasil akhirnya adalah 6,0428. Kemudian kita akan mencari A3 dan kita akan memasukkan rumusnya yaitu I pangkat 3 per SD pangkat 3
kurung kurawal sigma UI pangkat 3 FI per FI dikurangi 3 dalam kurung sigma UI kuadrat FI per sigma FI kurung tutup kurung buka lagi sigma UI FI per sigma FI di kurung tutup ditambah 2 dan selanjutnya kurung buka lagi sigma UI FI per sigma FI dipangkatkan 3. Selanjutnya kita akan memasukkannya nilai-nilainya ke dalam rumus yang ada pada tabel pertolongan tersebut. Setelah itu kita hitung hasil akhirnya 5 pangkat 3 per 6,0428 pangkat 3. Terus sigma UI FI yang ketiga adalah 520 per 150 dikurangi 3, terus 278 per 150 dikurung, kemudian kurung lagi 94 per 150 ditambah 2 dan 94 per 150 dipangkat 3. Hasilnya adalah 125 per 220,65545. Untuk mendapatkan hasil dari di dalam kurung 3,4667 itu adalah dengan 520 dibagi 150 dan seterusnya. Selanjutnya hasilnya 056649 3,46667 itu ditulis lagi dikurangi dengan nilai yang 1,8533 itu dikalikan dengan 0,62667 ya, hasilnya seperti itu. Dan setelah mendapatkan hasil akhir, kita akan membuat kurva usia peserta diklat di 10 kelas seperti pada gambar di bawah ini. Sekian materi dari ukuran kemiringan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.